Cara kita dalam menggulung bolu, pertama kita perhatikan sama-sama. Kita pastikan bahwa permukaannya sudah kering, kita pegang dia sudah nggak lengket-lengket lagi dan terasa sudah kenyal. Kita kerok pinggir-pinggirnya dengan menggunakan spatula atau pisau. Kemudian kita kerok lagi. Nah, ya ini sudah dingin loh. Ini sudah dingin. Jadi tidak ada masalah menggulung bolu dalam keadaan dingin. Nah, tuh ya warnanya bagian bawahnya. Kemudian kita isi dengan selai atau jam strawberry, blueberry juga boleh. Ya, kita tuang seperti ini. Lalu kita ratakan dari arah yang berlawanan. Lalu kita cara gulungnya perhatikan ya. Tasotip ukuran pipanya lebih panjang daripada bolunya. Oke, sekarang kita gulung. Kita tekan bagian depannya supaya nggak lari-lari. Tekan seperti ini. Lalu kita gulingkan posisi pipa berada di depan. Ya, diketatkan. Bagian bawahnya ini kita pegang, baru digulung dari atas. Nah, seperti ini cara kita membuatnya menjadi ketat. Ya, sekarang kita buka. Ya, kita buka, perhatikan. Gulungannya rapat. Oke, kita lihat. Tuh, tidak ada yang lengket pada kertas kering. Memang resiko warna akan terlihat lebih gelap. Tapi ini adalah ciri-ciri bolu gulungnya matangnya sempurna. Begitu ya. Lihat nih yang di dalam. Kalau pakai oven listrik di bawah, pakai oven tangkring dia tengah sampai ke atas. Yang mateng-mateng tuh. Yang pandan. Hah? Belum coklat bagian atasnya. Memang perlu dikasih semacam arang atau pemanas yang ada di atasnya. Oh, apa dia? Ini kita lihat ya. Belum ya? Masih lembek nih. Jadi memang kita nggak berani kita keluarkan.
Atasnya masih terlalu lembek. Putar ya, putar ya. Nah, kita putar. Ini juga sesuatu yang baru buat kita. Kita baru sekali ini pakai langsung untuk bolu gulung. Sebenarnya tergolong nekat. Kita belum ada latihan dengan menggunakan ini sebelumnya. Terbalik. Nah, ini masih belum ya, teman-teman. Sedikit lagi pegang atasnya. Sebenarnya masih agak jauh. Tapi nanti bisa diatur, disiasati dengan trik-trik khusus. Buat teman-teman yang tadi toppingannya patah, bisa di topping dengan buttercream. Yuk kita buat buttercreamnya. Nah, ini kita biarin taruh sini dulu. Buttercream menggunakan margarin dan gula halus. Kalau mau manis, perbandingannya 1:1. Temuin papa ya Allah. Tolong persatukan aku dengan papa lagi ya Allah. Aku yakin papa itu nggak salah. Papa itu nggak nakal ya Allah. Ya Allah, aku nggak akan capek lain papa. Tolong berikan keajaiban ya Allah. Sama papa. Ya, gimana Bu Eri? Siapa lagi yang mau nanya? Maaf teh. Boleh, Bu Eka. Untuk punya pakai nogat tulisannya disampai dulu bisa ya? Kalau apa Bu? Kalau pakai nogat kaca pakai nogat. Nogatnya disangrai atau di oven dulu. Oh gitu ya. Ya. Baru disiram pakai karamel, Oh disiram pakai karamel. kemudian ditumbuk. Suaranya ini ya saya kenapa ya? Mungkin ada double sinyal ya di sekitar sana. Oh gitu ya saya. Oke, bisa Bu Eri. Bu Eri, Bu Juli bisa. Oke. Bisa nanti dikirim videonya. Ini sudah nih kayaknya. Baru kita tuang gula halus atau tepung gula.
kasih mocha. Untuk yang hurricane roll. Oke, nah ini krimnya sudah jadi. Nanti kalau mau bikin yang buttercream keju, tinggal dibuat cara yang sama. Ini udah kena coklat. Oke, sekarang kita mixer lagi untuk yang krim keju. Oke, tempatnya agak kurang besar sedikit. Kemudian mixer lagi. Nah, seperti ini. Ini rasanya enak ya. Oke. Nanti videonya akan dikirim. Nah, sampai krimnya lunak seperti ini, baru kita tuang gula halusnya sambil di mixer.
Nah, krim untuk isian bolu gulungnya baik yang buttercream biasa maupun yang krim mocha sudah jadi. Nanti tinggal kita gunakan untuk bahan isian bolu gulung. Dan yang ini bahkan yang hurricane roll cake sudah lebih matang daripada yang pandan. Pandan saya belum keluarin dari oven. Ya, kita lihat nih yang hurricane. Ini sudah tapi masih tanggung waktunya. Kita putar saja lebih baik. Tuh ya. Nah, bagian dalamnya lebih matang daripada bagian luar karena memang lebih dekat dengan sumber panasnya. Maka kita perlu sesekali diputar, terutama untuk cake atau bolu yang sudah mau matang. Kita lihat lagi nih. Masih menjadi misteri. Sudah 1 jam belum matang juga. Apakah bisa digulung nanti? Kita akan lihat sama-sama. Seperti ini nih, Bu Ripa tadi tuh. Ya, mungkin ini bisa kita bilang belum matang. Sedikit lagi. Kita biarkan saja. Ya memang resiko menggunakan oven tangkring seperti ini. Terutama untuk penggunaan bolu gulung. Naiknya lambat, turunnya cepat. Apakah itu? Oven tangkring. Ini untuk yang hurricane roll cake kurang lebih 5 menit lagi matang. Nggak sampai 5 menit. Paling 3 menitan. Kita siapkan kawatnya untuk meletakkan cake yang baru matang. Kita sambil lihat-lihat dari sini. Kita lihat. Ya, bisa kebalap ya. Yang oven tangkring sama oven listrik kebalap dia. Sepertinya kita bisa intip lagi. Seharusnya ini gabus-gabus. 2 menit lagi. Masih agak kes-kes gitu. Jadi kalau permukaannya lengket, kemudian atasnya masih kelihatan basah, biasanya teman-teman kita, terutama untuk yang UKM itu mengatasinya dengan menggunakan krim atau coklat siram di atasnya untuk menutupi permukaannya yang
sobek-sobek atau yang lekang. Ya, mana tahu ada lagi yang mau nanya. Silahkan bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau masih ada yang nggak pas gitu, silahkan aja. Ini sudah bunyi nih. Kita tambahin lagi dikit lagi. Tanggung deh soalnya. Saya tadi hurricanenya pakai apa? Lydia. Gimana? Bu Eka? Dasar. Gimana Bu Eka? Hurricane tadi Hurricane? di atas kan pakai mocha, terus pakai lidi. Iya. Itu ditusuk sampai ke bawah, Pak. Saya tadi sampai ke bawah sih, tapi nggak semua. Jadi biar ini ya, kalau kita lihat biar biar nanti dia bobong ada gini nih. Ada abstraknya. Jadi ada yang kena bawah, ada yang enggak gitu. Supaya dia nggak tampak simetris banget gitu. Tapi kalau mau digantung semua pun nggak apa-apa. Saya sih kayaknya misalkan tarikan pertama kena, tarikan sebaliknya enggak, tarikan kesini lagi kena sampai dasarnya, sananya enggak. Biasanya itu jadi nanti kayak zigzag gitu. Gitu kayak orang apa? Kalau pangkas rambut itu dia nggak perlu pakai sisir, cukup di serit-serit gitu aja. Asal-asal gitu. Model trap ya, Chef? Iya, mungkin. Nggak tahu saya. Yang tadi yang pertama sama yang kedua, ketiga lebih kental yang pertama ya, Chef? Sebetulnya sama, tapi waktunya lebih cepat yang pertama karena kuning telurnya lebih banyak. Mampus lah, mungkin salah saya. Nggak apa-apa, tadi kan kita bikin kental juga, tapi lebih lama memang. Kenapa? Nggak tahu tadi encer gitu. Encer ya? Oh. Nggak tahu lah, nengok dulu. Ya, kurang lama. Lebih lama dia, makanya kalau mau cepat proses aduknya itu ditambah cake emulsifier-nya atau kuning telurnya ditambah. Makanya sebenarnya jumlahnya sama ya. Kan kini kan telurnya 4. Yang kita buat yang hurricane sama yang pandan telurnya 4. Nah, yang original ini telurnya 6, tapi 3-nya kuning. 3 itu kalau satu butir telur kira-kira 17 gram beratnya, satu kuning telur 17 gram, maka 3 butir itu setara dengan satu butir telur utuh gitu. Berarti itu dia punya emulsifier. Emulsifier tambah. Emulsifier tadi 8 gram ya, Chef? Iya, mungkin bisa 10 sampai 12. Kalau telurnya tetap 4? Gimana? Kalau ini kan resep telurnya 4. Ya. SP-nya 8. Betul. Jadi SP-nya kalau lebih sedikit kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih Ya. lebih kental, lebih cepat kentalnya. Oh. Cuma memang kalau orang yang sensitif, kadang-kadang suka gatal tenggorokan kalau kebanyakan cake emulsifier. Oh. Kayak Tapi katanya kalau bolu gulung harus pakai SP. kebanyakan pakai, hampir semua yang buat bolu gulung tuh pakai, kecuali yang legit ya. Yang legit roll itu yang legit nggak pakai SP. nggak pakai, karena dia kuning telurnya 10. Oh. Chef, yang legit itu nggak praktik. Gimana? Yang legit roll nggak praktek. Enggak. Itu kan bonus video saja. lihat. Video ya, Chef. Iya. Nah, tuh. Nah, kalau kita pegang begini, dia sudah kering. Ya sudah enggak terasa kayak nyes gitu, udah sudah matang. Gimana yang pandan? Kita mau paksa aja, kita angkat. Nanti kalau lekang-lekang di kertas, kita tutup dengan krim buat kasih tahu
cara mensiasati kalau bolunya itu patah saat kulitnya lengket ya saat digulung. Kita lihat ya. Kita deketin. Gosong. Enggak. Nah. Oh iya. Tuh. Kompornya bisa matikan. Nah, jadi matangnya itu dia samar-samar. Dalam arti dia nggak bisa seeksotik warna yang kita pakai oven listrik. Karena tidak ada sumber panas dari atas. Nah, ini pun masih agak basah, tapi ya bisa kita siasati nanti. 1 jam nih. Bolu gulung yang di oven selama 1 jam ya ini. Kita lihat nanti apakah bawahnya gosong apa enggak, nanti kita sama-sama kita buktikan. Karena ini juga baru sekali kita pakai oven tangkring. Boleh nyewa nih ovennya. Nah, ini yang Yuriken masih hangat nih, masih hangat, bahkan panas. Kalau isiannya krim, dia bisa meleleh-leleh. Ini yang kita buat sejak hari Selasa kemarin. Siapa yang mau? Ya. Selasa apa Senin? Selasa ya? Senin. Ini Senin. Lapis lagi kita bikin Selasa. Ya, kemarin kita nggak ngapa-ngapain. Sampai di sini siapa yang sudah berani menunjukkan hasilnya? Yang sudah matang? Saya sambil ngintip. Langsung di atas. Mana nih yang mau menunjukkan hasil belajarnya? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Chef kok lonyot ya, boluku nggak kembang. Mana nih Mbak Serbi? Saya mau lihat. Mana ya? Mana? Jangan-jangan belum ngembang udah selesai di mixer. Udah matang semua, enak. Ya. Itu buttercreamnya untuk satu ya? Satu loyang. Iya. Buttercream yang atau Batanisa? Gimana? Buttercreamnya Batanisa atau semua? Semua ini. Semua ya, untuk satu roll? Iya, satu roll. Paling lebih sedikit untuk ini. Untuk paling untuk topping gitu. Oh, oke. Oke, ini sudah matangnya tanggung ya ini ya. Ya, pentangkring ini. Kita balik yuk biar cepat. Biar cepat dingin. Ini kita balik ya, teman-teman. Iya, Chef. Ini kita balik. Tuh. Ya, kalau sudah dikerok, mungkin pakai ini kali. Alas dekor.
Oke, nah ini caranya begini. Teman-teman bisa lihat. Setelah dikerok, dibalik supaya nanti kita mudah untuk melepaskannya dari loyang. Tuh. Caram. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa setelah dilapis kertas jangan dipoles margarin lagi. Kalau sempat kematangan, kerak gosong-gosongnya itu dia lengket sama kertasnya, bukan sama bolunya. Gitu. Nah, ini yang satu lagi nih, jangan-jangan bawahnya hitam. Mari kita lihat, kering. Ya, satu pelajaran baru ya kan. Kering dan renyah sepertinya suaranya. Ini pakai oven tangkring. 1 jam. Harga ovennya murah, uang gasnya yang mahal. Nah, kita lihat apakah gosong atau tidak. Eng. Hampir ya. Ini kalau tadi dipoles dengan margarin kertasnya, ini pasti lebih gelap lagi. Oh, tapi aman ini. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, kalau sudah agak dingin, ini sudah bisa supaya durasi lebih aman. Ini yang pertama tadi. Tinggal dimakan, ini sudah ada antrian di belakang. Nah, Nah, karena kertasnya mau kita pakai. Wow, katanya. Taruh aja harus miring kan? Taruh dimiringin. Enggak. Dimiringin gitu jatuh enggak? Nah, kertasnya ikut tempelin. Set. Nah. Ini dia. Siapa yang udah siap dengan gulungannya? Kita bareng-bareng gulung. Isi dengan krim mocha. Ini badai bahorok nih bolunya. Ada yang mau tambahin mesis coklat lagi boleh? Cek. Siapa yang suka coklat nih Burat? Wih, mantep nih. Pertama kali nih loh. Pertama kali ya? Tuh bisa Bu, tadi katanya lengket. Yang pinggir gitu. Oh pinggir nggak apa-apa lah, ketutup dia. Karena apa? Bagian pinggirnya itu kadang nggak 100% matangnya karena memang perlu dibalik-balik ya, diputar-putar gitu. Oh. Bikin pertama langsung berhasil. Ya. Siapa dulu gurunya? Bukan gurunya, ini memang bakatnya ini, bakat terpendam. Cerdas ya. Nih, kakak beradik nih Bu. Ini Ini
Bisa tuh, badai bahorok. Udah masak? Atasnya udah kering keset-keset apa masih agak ngempes-ngempes gitu? Kayaknya masih kenyal juga. Masih agak gembos-gembos gitu ya? Kenyal ya. Tapi nggak apa-apa sih, udah sih. Di oven lagi sudah nggak, Udah ya? di oven lagi sudah nggak ada efek soalnya. Iya. Nah ini dikasih mesis coklat, nanti sisanya ditabur tipis-tipis aja. Yang penting di bagian dalamnya itu agak tebal. Ini peserta kita ada yang dari mana nih? Dari Banten, dari Makassar. Ada yang dari mana lagi nih, Bu? Banyak deh. Dari Siantar, ya cross area. Kemarin ada yang dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Ya, kita gulung. Siap-siap nih posisinya di depan gulungannya. Kemudian bagian depannya kita gini, kita ganjel supaya dia nggak maju-maju. Nah, kita ketatin, ini bisa juga caranya begini. Yang bagian bawahnya ditekan, atasnya ditarik. Nah, jadi tuh warnanya ini bukan gosong karena memang sudah ada mukanya. Namanya juga badai bahorok. Nggak kelihatan, nanti kita akan potong. Dari sini, dari mana? Dari sini. Oke. Kita lihat seberapa badai. Oh, ini belum kelihatan karena pinggir. Tusukannya kurang besar. Oh iya, kurang dalam juga. Sendok ya. Bisa juga. Tuh, mana kita lihat dalamnya. Kurang ambiar nih. Hah? Tuh. Badainya badai matahari nih. Kurang dalam. Yang ini lebih dalam sih. Cuman karena krimnya kelembekan jadinya belepotan. Ambiar. Nah, ini sebenarnya sih cocok sih. Badai matahari. Ada banyak makanan. Ya. Oh, ambil lagi piringnya. Badai Andromeda ya. Mana saya pengen lihat ada yang udah jadi belum? Nah, itu bisa. Itu bisa pakai yang putih. Menggugah selera. Ya.
Oke. Siapa yang udah jadi? Ini bisa dipakai untuk toppingan kalau mau dikasih topping. Asik ya. Satu lagi. Lengket nggak? Enggak ya? Oh ya. Nah ini ya, ciri-ciri kalau atasnya enggak 100% mateng. Jadi dia masih ada yang basah-basah. Tapi memang sebenarnya bisa kalau mau cepat. Jadi begitu matang kita biarin, pas dibalik langsung diisi dan gulung. Itu biasanya dia nggak lengket lagi. Nah ya, jadi ada satu hal baru yang bisa teman-teman pelajari di sini. Dalamnya kita kasih krim dulu. Ini seperti kejadian sama Bu Ripa ya tadi ya. Bagaimana mensiasati permukaan cake bolu gulung yang terkelupas kulitnya. Itu ada caranya nanti. Kemudian kita gulung, tahan bagian depannya supaya nggak lari-lari. Kasih keju, iya. Pandan keju, bolu gulung pandan keju. Kejunya kayaknya mau tambah lagi buat topping. Jatuh, ya kena. Oke. Cara ngulungnya masih sama. Posisi pipa di depan bolunya. Saking kuatnya. Udah. Oke. Masih tetap bisa digulung tapi agak berat saja. Seperti itu, dan kita lihat kita lepaskan. Iya. Kita diamkan dulu 5-10 menit.
karena bolunya kering, ini jadi seperti bolu kering. Nah, ini sudah, tinggal nanti taburan keju di atasnya. Ya, kasih krim permukaannya. Nah, kemudian kita buka. Ini ya, seperti ini ya teman-teman. Bolu yang menggunakan oven tangkring. Karena permukaannya masih agak basah. Jadi bukan patokan waktu ya, 20 menit itu bukan angka baku. Karena kalau atasnya nggak dapat panasnya, akan sama saja seperti itu. Nah, ini salah satu trik buat teman-teman mensiasati permukaan yang retak-retak. Mau digelindingkan ke coklat mesis boleh, mau ditaburi keju lagi boleh, ya terutama untuk yang nggak suka keju. Siapa tadi yang nggak suka keju? Itu boleh diganti dengan mesis coklat, kacang, nougat ya, artinya kacang yang dikaramel. Nah, jadi selalu ada cara. Kemudian minta piring. Keju di depan aja, depan. Nah, di sini saja, nanti digelindingin. Kita lihat. Oke, kita tabur di kertas-kertasnya. Ini kalau yang kita pakai mesis nih. Keju ya. Kalau mau pakai mesis ya tinggal diganti mesis. Satu keluarga nggak suka keju gitu ya. Terkenalnya kejunya kalau di Medan ya, bolu meranti itu justru yang favorit bolu gulung kejunya. Nah, kalau nggak dapet ya tambah lagi, gelindingkan. Nah, itu masih ada tuh. Lagi krimnya di bawah, kejunya balik lagi. Masih dapat nggak? Campur aja. Campur muka. Ya, untuk gambaran. Warnanya pun terlihat mirip. Tinggal diatur kontrasnya. Iya. Kita parut lagi. Nah, ini ada yang Ibu Ripa, gimana Bu Ripa? Bu Ratna, Bu Mariana.
Nah, ini lagi diproses. Yang punya nggak nyelengket nih. Mana? Ya, ini dia. Yang coklat aman ya. Bu Eka gimana Bu Eka? Sudah aman? Ya. Ini dia gulungannya yang coklat. Up. Ditarik ke dalam dulu, Bu Ratna. Kunci dulu, dikunci. Iya. Baru dimajukan lagi. Terus pipanya di depan terus, maju, tangannya maju. Iya. Terus. Oke, mantap. Gulungan kedua. Oke, kita lihat punya kita nih. Nah, ditekan-tekan juga nggak apa-apa biar kejunya lebih lengket. Nah. Jadi gomu tuh, yang tadinya kelihatan nggak layak jual jadi mahal di harga jual. Nah, kita potong pinggir-pinggirnya. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Nanti potong agak lebar-lebar aja biar bisa didudukin. Wow. Segini. Kita lihat ya dari sini. Tetap cantik. Tuh. Jadi selalu ada solusi. Ya, belum 4 ya. Mana? Kita lihat. Bagus tuh. Motif baru. Lengket semua. Lengket semua. Tadi padahal sebelumnya bagus ya. Kurang matang. Ya, betul. Nggak apa-apa, kita kan sudah punya contohnya. Ini dia. Oles buttercream lagi. Iya, oles buttercream lagi, taburi lagi dengan mesis. Nah, ambil apa lagi? Nah, ini. Nah, untuk yang warnanya cenderung putih, alasnya harus yang kontras, warnanya hitam. Nah, berdiri saja. Kan jadi kelihatan enak. Ya nggak apa-apa, agak masuk semua pun nggak apa-apa. Nah, satu tidur sini. Set. Wih, siapa yang nggak selera nengoknya kecuali yang nggak doyan keju. Kejunya tuh tabur-tabur lagi biar lebih gondrong. Yes, Bu Dia. Wih, ini keren banget nih. Cuman gulungnya salah di awal. Kenapa, Bu? Kejunya kebanyakan di tengah. Kebanyakan? Di tengah. Kebanyakan di tengah maksudnya gimana nih? Jadi nggak bisa gulung awal gitu. Oh, kurang ketat. Iya. Jadi dia bukan bolu gulung tapi bolu lipat dia. Ya, tarik gulungnya. Perlu di ini lagi. Kamera. Chef izin, terima kasih ilmunya. Maaf harus jemput anak. Nanti videonya di-share. Oke, Bu Eka. Dari Banten. Terima kasih. Wih, siapa punya nih? Bu Dia. Ini keren nih. Badainya lebih
Badai membahana. Keren Bu. Soalnya Keren. Iya ya, bagus ini coraknya. Lebih apa nih namanya? Beneran kayak badai ini. Lebih berontak deh nih. Aduh, mantep bener. Keren keren asli ini kita sangat terkagum-kagum dengan karya teman-teman. Masih ada nggak yang belum pas di sini?